Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, demikian pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ananda Renaldi Tegar dan terjemahnya Ananda Anissa. Mudah-mudahan kita semua yang akan senantiasa dirahmati Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sampailah kita kepada acara inti pada majelis pagi hari ini, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Insyaallah ambil surah Al-Qasas ayat 26. Kepada Al-Mukarram Bapak Yai, kami semua akan Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'dah. Para jamaah rahmati Allah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa ngaji pada Ahad pagi ini dimulai agak pagi jam 6 agar membiasakan diri tidak terlalu siang nanti selesainya ngaji. Para jamaah rahmati Allah, saya lebih senang kalau ngajinya agak pagi karena biar bisa lebih santai, nyampaikannya nggak keburu-buru dan lebih nyaman, lebih hikmat gitu. Pertama, saya ingin menyampaikan dalam suasana pilkada ini, kita harus membekali diri sebagai seorang muslim dan membekali diri kita sebagai seorang mukmin agar cara berpikir kita untuk memilih seorang pemimpin itu logikanya dipandu oleh Al-Quran, sehingga tidak emosional untuk menentukan pilihan itu. Karena hakikatnya pemimpin itu yang menentukan Allah, itu hakikatnya. Itu jelas bahwa di setiap pemerintahan itu Allah yang menentukan. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Ayat ini sangat jelas. Wallahu yu'ti mulkahu mayyasha. Allah itu yang menghadirkan pemerintahan, yang memilih pemerintahan itu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bolak-baliknya pemerintahan ini memang untuk sebuah ibrah, sebuah pelajaran bagi kita agar kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Untuk itu maka tidak hanya masalah pemerintahan, masalah apapun saja dalam kehidupan ini kita harus mengacu kepada apa yang menjadi kebenaran hakiki. Karena kebenaran logika itu, kebenaran akal itu puncaknya hanya kepada stipulatif, kebenaran yang sifatnya relatif, bisa benar, bisa salah. Puncak dari kebenaran ilmu itu bisa benar, bisa salah. Maka akal kita itu harus kemudian di judicial review,
ditanyakan yang lebih mutlak kebenarannya, yaitu kebenaran wahyu, yaitu Al-Quran. Bagaimana menurut Al-Quran? Bagaimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak atas kebenaran itu sendiri? Jadi al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita gak boleh memaksakan kebenaran versi kita kepada kebenaran versi orang lain. Karena kebenaran Allah itu sifatnya mutlak, juga tidak boleh dipaksa, karena kebenaran mutlak gak usah dipaksa. Contohnya kemarin, kalau putih gak usah dipaksa, orang itu mengatakan putih itu pasti sudah putih. Atap ini putih, sudah tidak usah dipaksa, Bu, putih ya, jangan sampai hitam, tidak usah begitu ya, putih. Kalau ada yang ngomong hitam berarti matanya sakit. Dinding ini hitam, tidak usah dipaksa bahwa ini hitam, ini pasti hitam. Kalau ada yang mengatakan tidak hitam, itu yang salah yang mengatakan. Jadi kebenaran Al-Quran itu tidak perlu dipaksakan. Kalau dipaksa maupun nggak dipaksa, Al-Quran itu benar adanya. Makanya Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kamu ragu kepada Al-Quran, silakan sudah cari atau membuat yang sama dengan Al-Quran. Sampai hari ini tantangan itu tidak ada yang terjawab. Orang bisa boleh membakar, menghujat, menyalahkan, silakan, tapi hari ini belum ada bukti ada orang yang mampu menandingi bagaimana redaksinya, keindahannya Al-Quran. Itu para jamaah rahmatnya Allah. Kemarin kita membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tammahunna. Kenapa Allah menguji Nabi Ibrahim? Diberi ujian berat karena Allah merencanakan inni ja'iluka linnasi imama. Karena Nabi Ibrahim dipersiapkan jadi imam. Ini agar ingat kembali, imam, pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan begini, qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, kalau memang ini adalah aku ditunjuk sebagai pemimpin, aku minta kepadamu termasuk keturunanku ya Allah. Perhatikan baik-baik kata-kata ini, karena ini sekarang menyebar di beberapa masyarakat, ada dominasi keturunan yang kemudian menindih hal-hal yang substansial. Nabi Ibrahim yang meminta agar tidak hanya saya yang jadi pemimpin, tapi keturunanku juga jadi pemimpin. Tapi Allah menjawab, qala yanalu ahdiz zalimin, la yanalu ahdiz zalimin. Ya, keturunanmu iya, tapi kalau tidak memenuhi syarat, karena janjiku tidak mengena kepada orang-orang yang zalim. Artinya ruang di luar keturunan itu terbuka luas, alat ukurnya tidak zalim. Jadi jangan mengandalkan keturunan, karena ruang yang dibuka oleh Al-Quran itu adalah yang penting tidak zalim. Jadi kata kuncinya bukan pada identitas, tetapi kepada kualitas. Saya ulangi, kata kuncinya bukan pada identitas, tetapi kepada kualitas. Maka kita ini dari manapun saja berasal, mau dari Wongsorejo, mau dari Bangurejo, mau dari kampung, mau dari pelosok, itu identitas. Keturunan si A, si B, itu identitas. Yang terpenting adalah kualitas. Nah, ini para jamaah rahmati Allah. Jadi anak kita harus dipersiapkan itu tentang kualitasnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian kalau diteruskan kemudian kepada Nabi Musa.
Ada satu ayat tentang Nabi Musa di surat Al-Qasas ini. Ya. Menyatakan begini. Jadi Nabi Musa ini pernah suatu saat, Nabi Musa ini orangnya kuat sekali. Kalau mukul orang langsung mati. Jadi ada orang ribut antara orang Mesir dengan orang Israel, orang Bani Israel. Kemudian Nabi Musa ini membela, karena orang yang tidak kena diingatkan dipukul, ya, dipukul mati. Akhirnya Fir'aun mengatakan kejar Nabi Musa itu, bunuh dia. Nah, jadi ketika dalam pengejaran itu Nabi Musa pergi ke Madian. Nah, di tengah perjalanan itu ketemu dengan dua gadis yang sedang menggembala kambing. Ternyata putrinya Syuaib. Singkat cerita, Nabi Musa itu ketika melihat rombongan, kelompok-kelompok orang itu menggembala kambing dan antri untuk meminumkan kambingnya ke sungai kecil, ada dua perempuan itu menepi menunggu antrian. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai anak dua perempuan, kenapa kau di sini, kau nggak ikut antri? Aku menunggu seluruh orang yang antri itu pergi dari antrian air itu. Kemudian Nabi Musa melihat ada batu besar, di sampingnya itu ada aliran air. Diangkatlah batu itu, kemudian si dua perempuan itu bisa meminumkan kambingnya ke sungai kecil yang diangkat batu itu oleh Nabi Musa. Dibantu artinya si dua perempuan ini. Lalu dua perempuan ini pulang, ditanya oleh ayahnya, cara Jawane kok dungaren cepat mulai, kok cepat datangnya, biasanya kamu kan agak siangan karena antrinya panjang. Dua anak perempuan ini mengatakan, aku dibantu seseorang laki-laki yang mengangkat batu, kemudian di sampingnya batu ada air, sehingga kambing kita minum di samping batu yang diangkat oleh seorang laki-laki itu. Apa kata si anak perempuan ini? Dia dalam Al-Quran disebutkan begini, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu. Anak perempuan dua itu mengatakan, wahai abakku, istajirhu, jadikanlah dia itu pelayan. Si laki-laki itu jadikanlah pelayan, karena Syuaib itu banyak penggembalaan kambingnya. Jadikanlah dia pelayan kami, pelayan rumahmu ini, perusahaan kamu lah cara sekarang. Apa jawabannya? Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Sesungguhnya yang lebih baik, seseorang yang baik itu adalah ketika dijadikan pelayan itu memiliki sifat al-qawiyyu al-aminu, kuat dan jujur. Nabi Syuaib ini tidak memilih dan tidak bertanya apakah dia laki-laki atau perempuan, dia dari mana asalnya, tidak, tapi memberi kriteria bahwa al-qawiyyu al-aminu, kuat dan jujur. Jika ditarik dari ini, apabila kita memilih pemimpin, ya, kalau pemimpin itu memang hendak dijadikan pelayan masyarakat, jika pemimpin itu hendaknya dijadikan pelayan masyarakat, maka tidak perlu kita melihat identitas. Yang dilihat adalah kualitas. Apakah dia kuat melayani masyarakat dan jujur melayani masyarakat. Informasi dari Al-Quran seperti itu. Dari mana kelihatan bahwa si laki-laki tadi ini, yaitu Nabi Musa maksudnya itu,
Dia punya kepekaan. Ketika ada dua perempuan, ini kan simbol, seorang perempuan lagi antri, dan biasanya yang antri itu ayahnya sendiri, yaitu Nabi Syuaib sendiri, tapi karena Nabi Syuaib itu sedang sakit, maka anak dua perempuan ini yang mengembalakan kambing, dan dia menepi tidak ikut dalam rombongan itu. Sebab kenapa? Karena dia ingin antri yang terakhir, takut dia berdesak-desakan. Tahu tentang situasi si perempuan ini, Nabi Musa itu membantunya. Artinya seorang pemimpin harus peka terhadap kebutuhan masyarakatnya. Jadi pemimpin itu harus punya kepekaan, punya kepedulian, tidak usah dituntut, tidak usah transaksi, tidak usah diminta, memang punya jiwa ingin membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Nah, jadi kalau kita memilih pemimpin, yang dilihat adalah kepribadiannya, bagaimana perhatian mereka terhadap orang lain. Padahal Nabi Musa kan sedang dikejar, akan dibunuh. Harusnya Nabi Musa itu menyelamatkan diri, tapi ketika ada kesulitan orang lain, keselamatannya tidak diperdulikan, kemudian diperdulikan adalah tentang orang lain. Ini Al-Quran. Jadi kepribadian orang itu yang terpenting adalah bahwa bagaimana dia mengukur, memperhatikan, memperdulikan, mengutamakan orang lain daripada dirinya. Nah, itu sifat-sifat pemimpin yang dikehendaki. Inna khaira man istajarta. Ini sebaik-baik orang yang kamu pilih sebagai pelayan. Jadi pemimpin kita ini harusnya, bupati kita ini harusnya, gubernur kita ini harusnya, presiden kita ini melayani kepentingan masyarakat. Jadi kalau melayani kepentingan masyarakat itu yang terpenting apa? Kualitas. Kualitas apa? Kualitas kejiwaannya. Jujur nggak dia? Peka nggak dia terhadap kepentingan orang lain? Nah, ini saat Nabi Musa. Setelah Nabi Musa itu kemudian tidak ada, wafat, kemudian dilanjutkan sebelum Nabi Daud itu ada suatu peristiwa, yaitu perang antara Jalut dan Tolut serta adanya Daud. Nah, kita lihat sekarang informasi itu di Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah itu jelas juga ya, bahwa para jamaah rahmati Allah, bahwa rentetan peristiwa dari Nabi Ibrahim kemudian Nabi Musa itu tentang kepemimpinan nampak jelas sekali. Nggak perlu ada perdebatan sebenarnya dalam Islam itu. Nggak perlu ada perdebatan. Maka di surat Al-Baqarah ayat 247 ya, ada ayat begini bunyinya, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malikan. Nabi itu memberitahu bahwa sesungguhnya Allah telah menetapkan Talut sebagai raja. Talut ini bukan dari kalangan bangsawan. Jelas Al-Qur'annya. Qalu anna, kaifa, bagaimana? Yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bimulki minhu. Bagaimana mungkin Talut itu bisa menjadi pemimpin, raja yang bukan dari keturunan Nabi, bukan dari keturunan bangsawan? Harusnya saya yang lebih berhak, karena saya keturunan bangsawan, karena saya keturunan Nabi. Harusnya saya. Padahal waktu itu ada Nabi namanya Samuel.
Itu yang mengatakan kepada kelompok Bani Israel waktu itu. Kenapa harus Talut? Walam yu'ta sa'ata minal mal. Dia tidak punya kecukupan harta, dia nggak kaya. Coba bayangkan, bukan dari bangsawan, bukan dari keturunan orang hebat, bukan dari nabi, dan dia tidak punya cukup uang untuk dijadikan raja, karena urus kerajaan ini membutuhkan finansial. Untuk jadi pemimpin ini butuh finansial. Nyata sekali di Al-Quran ini. Coba sekarang kita bicara tentang pilkada, apa itu yang dilihat ono duit apa enggak? Jauh dari Quran. Quran jelas, walam yu'ta sa'ata minal mal. Bagaimana engkau ya Nabi akan mendatangkan seorang pemimpin yang dia tidak cukup punya uang dan bukan keturunan bangsawan? Ya apa ini? Kok Talut ini? Ini gimana kok Talut ini? Dari sini menunjukkan bahwa yang ditawarkan untuk jadi pemimpin bukan identitas, bukan keangkuhan keturunan, bukan latar belakang dari keturunan, dan bukan dari latar belakang status sosial. Kenapa sebutkan? Kemudian dijawab, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Satu, alasannya karena ini pilihan Allah. Nabi menjawab, ini pilihan Allah. Dan Allah memberi kepada dia itu bastatan. Dia memberi bastatan fil ilmi wal jism, keluasan ilmu. Kalau begitu pemimpin bukan pada identitasnya, pada bastatan fil ilmi, yaitu keluasan ilmu. Jadi kalau milih pemimpin, lihat dia ilmuwan tidak, punya ilmu tidak tentang urusan-urusan yang mau diurusnya. Ngerti enggak tentang Banyuwangi kalau ini pilkada? Ngerti enggak tentang Jawa Timur kalau ini pilkada Jatim? Ngerti enggak tentang Indonesia kalau ini presiden? Kalau disebutkan kalau ini pemimpin bank, ngerti enggak tentang perbankan? Kalau disebutkan, ngerti enggak tentang takmir masjid, ketakmiran kalau ini memimpin masjid? Bastatan fil ilmi. Syarat pertama, Qurannya jelas, bukan identitas, tetapi bastatan fil ilmi, keluasan ilmu. Jadi jenengan kalau mau milih pemimpin, lihat keluasan ilmunya, jangan dilihat dari asal usul, bukan identitas. Jadi diskusi tentang dinasti, tentang keturunan, tidak penting. Siapapun saja yang memimpin, yang penting dia punya ilmu. Cagae wong Islam niku ningali kualitas mawon wis. Jangan identitas. Seperti Pak Jokowi sekarang. Dari bawah loh itu, dari wali kota, gubernur. Nggak nyangka orang itu, orang kampung kemudian jadi presiden. Kita berhasil pada sisi itu. Jadi tidak dilihat identitas, tapi kualitas. Bastatan fil ilmi wal jism. Wal jism punya keperkasaan fisik. Fisiknya gagah, sehat, gak loro-loroan. Sehat, karena mimpin umat. Dia harus punya kekuatan fisik, mental. Karena ngurus orang banyak itu harus kuat. Tidurnya jarang. Inilah orang pemimpin nanti si turu, aduh. Bapak tembundi, oh dalu mantun subuh dilemali, alas.
Apa itu? Ales. Sejak dari pemimpin nek gak kuat fisiknya. Jelas Quran ini tidak bicara identitas, tapi bicara kualitas. Politik kita harus diarahkan ke politik identitas, ditinggalkan menjadi politik kualitas. Pemilihnya juga harus begitu. Pemilihnya harus memilih yang kualitas, bukan yang identitas. Ini para jamaah rahmati Allah. Coba kita rasakan sekarang. Yang kualitas yang mana? Seperti apa? Itu saya tidak ingin menyampaikan nanti terlalu dianggap berpihak. Pokoknya jenengan rasakno dhewe lek milih, pokoknya lihat kualitas. Apa sih maksudnya kepemimpinan? Melayani. Siapa yang butuh jenengan pilih untuk bisa melayani masyarakat kita? Itu diskusinya harus diskusi kualitas. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Allah yang memberikan pilihan, Allah yang memilih pemerintahan itu siapa yang dikehendaki. Hakikatnya pemerintahan itu yang menghendaki adalah Allah Subhanahu. Mau dipimpin siapa itu Allah yang menghendaki. Nah, para jamaah rahmati Allah, dari ayat ini kalau kita telusur satu persatu, ini punya beberapa kriteria. Pertama, ya, jadi Tolit itu diragukan untuk jadi raja, untuk perang sama Jalut, karena Jalut itu pasukannya banyak sekali. Sementara yang ikut Tolit itu sedikit menghadapi pasukan Jalut. Dalam peristiwa perang itu kemudian pemimpinnya sudah Tolut, yang dipilih, yang diragukan tadi karena bukan keturunan Nabi, bukan keturunan bangsawan itu ya. Tidak punya uang ini, yang tidak punya uang ini diragukan tadi ini, dihadapkan kepada medan perang yang sesungguhnya akhirnya. Apa yang terjadi bahwa dalam perjalanan itu Tolut mengatakan, nanti ketika mau perang karena melewati lautan, ya, tolong jangan sampai minum air laut lebih dari 2 teguk, kecuali hanya untuk menghilangkan dahaga. Ternyata banyak pasukannya itu tidak hanya minum tapi sambil berenang. Itu para jamaah rahmati Allah. Nah, dari sini kita bisa dikaji. Terus kemudian ada Daud. Daud itu anak muda Nabi, ya. Ada 2 anak, yang salah satunya ada Nabi Daud, itu masih muda sekali, ikut dalam peperangan itu, yang akhirnya Jalut itu ditepil oleh Nabi Daud. Cerita ini ya. Jadi apa yang bisa kita pilih dan kita bisa ambil ketika mau perang, ketika memimpin kerajaan? Tolut itu berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doanya Tolut. Pertama, pemimpin itu bukan dari asal usul keturunan, catatannya begitu. Yang kedua, pemimpin itu bukan karena harta. Yang ketiga, pemimpin itu karena punya keluasan ilmu. Yang keempat, pemimpin itu karena dia punya kekuatan fisik, maka jaga fisik itu penting. Sampai seperti itu. Dan yang kelima, punya kekuatan spiritualitas. Jadi tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Kekuatan spiritualitas itu ditunjukkan oleh Tolut ketika dia berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berilah aku keluasan sebagai seorang yang punya kesabaran tinggi, dan kokohkanlah aku ini. Prinsip-prinsip perjuanganku kokohkan. Berdoa. Jadi pemimpin itu harus dekat dengan Allah.
Tidak cukup punya ilmu, tidak cukup dengan fisik, harus memohon kepada Allah. Buktinya Talut berdoa, Rabbana afriq alaina sabron. Yang diminta sabar. Sabar itu kan harus punya kekuatan mental. Yang kedua, ketika memimpin, memberi persyaratan kepada anak buahnya, itu agar dalam proses peperangan melawan lawan itu jangan karena uang. Simbol uang itu adalah disuruh minum seteguk, minum bukan 2 teguk tapi berenang. Kekalahan Nabi Muhammad SAW waktu perang Uhud karena apa? Karena orientasi pasukan Nabi waktu itu mau mengambil harta rampasan. Keburu berpikir harta rampasannya pasukan Khalid. Orientasi duniawi itu yang menggagalkan. Awas, hati-hati. Ojo dol tinuku, aku tak milih si A, pokoknya dikek duit. Lek gak teko rene aku gak. Awas, hati-hati. Ini bukan persoalan dunia, tapi persoalan akhirat. Di Al-Quran disebutkan, barang siapa memilih pemimpin dan karena uang nanti akan ditagih di akhirat. Hati-hati. Kesalahan milih pemimpin itu berat nanti di akhirat. Di Al-Quran itu. Hati-hati itu para jemaah rahmati Allah. Jangan salah milih pemimpin. Saya ulangi, jangan salah pilih pemimpin. Kekalahan Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud karena pasukannya berorientasi kepada materi. Talut juga sama. Tapi karena Talut kuat kemudian menghargai anak muda, yaitu Daud. Daud diremehkan, kamu jangan di depan, kamu jangan di depan, kamu di belakang karena masih anak muda, kamu jangan di depan, di belakang aja. Ternyata pasukan Jalut yang luar biasa itu, Daud itu pakai ketepil aja. Nah ini kenai matanya, nah matanya berdarah, tepil lagi kenai mata satunya lagi. Jalut mati bukan dipanah, bukan di pedang, tapi karena kena tepil oleh anak muda. Apa artinya? Jangan meremehkan anak muda. Nah ini jadi yang menentukan anak muda-muda ini. Jangan meremehkan anak muda. Yang ketujuh, pasukan Jalut itu sedikit. Pasukan Talut itu sedikit. Pasukan Jalut itu banyak. Sedikit tapi kualitas. Jadi kita ini diberi satu postur sosial masyarakat kita ini yang sedikit itu yang kualitas. Belum tentu banyak itu kualitas. Jadi ringkasnya begini para jemaah. Kepemimpinan itu dipilih berdasarkan apa yang pertama, bukan berdasarkan keturunan. Saya ulang-ulang ini karena ini Al-Quran. Jelas ini. Insya Allah nggak ada yang bisa bantah ayat ini. Dan ini bukan ayat politik. Bukan berdasarkan keturunan. Karena ada pernyataan dari wa nahnu ahaqqu bimulki. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kudune aku sing dadi pemimpin iku. Sing luwih hak. Sebab aku keturunan Nabi dan aku keturunan bangsawan. Kenapa kok Talut? Talut itu nggak punya uang, miskin. Gitu. Nah, itu. Terjadi perdebatan itu. Jadi dicontohkan bahwa kepemimpinan itu berdasarkan kualitas. Apa kualitasnya? Bastotan fil ilmi, keluasan ilmu. Jadi ibu-ibu jangan mau ya kalau ada pilihan-pilihan apa saja itu karena ada uangnya, jangan mau. Ya, hati-hati. Minggu depan saya akan ngaji tentang resiko orang memilih dan disiksa di neraka yang paling berat. Hati-hati. Kalau ada pemimpin tidak jujur lalu kemudian tidak amanah, itu yang dosa pertama kali di Jerono itu adalah pemilihnya.
karena kau yang memberi kesempatan. Jangan dianggap enteng ini jual beli ini. Hati-hati lah jenengan. Tapi minggu depan akan saya sampaikan. Al-Qur'annya ada di minggu depannya. Itu yang pertama. Jadi pertama adalah Tolut di luar garis keturunan bangsawan. Yang kedua, Tolut tidak punya uang, tapi Tolut punya bastotan fil ilmi wal jism, punya ilmu dan kuat. Tolut pilihan Allah. Saya ulangi biar hafal lagi nih. Tolut pilihan Allah. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah ya sudahlah, selesai. Di pilihannya Allah memang Allah yang menghendaki. Jadi hakikatnya pemerintahan ini, hakikat ngomong hakikat ini. Pemerintahan itu yang memilih Allah hakikatnya. Siapapun pemimpinnya sudah. Itu Allah yang memilih. Nggak usah dikoreksi. Kalau Allah miliki ya, kok gak miliki ya, gak usah dikoreksi. Gak usah melak-melak ngoreksi Allah lah. Itu para jamaah rahmat Allah. Yang ketiga tadi adalah ketika dalam proses menghadapi lawan, pasukan itu ada yang patuh, ada yang enggak patuh. Yang enggak patuh itu karena pikirannya materi. Yang keempat adalah spiritualitas. Sekuat apapun Tolut dan dipilih oleh Allah sendiri, Tolut berdoa, Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ini para jamaah rahmat Allah. Yang selanjutnya adalah ada faktor Daud, anakmu muda. Dalam kepemimpinan harus melibatkan anak muda. Jadi dimensi kepemimpinan menurut Islam itu sangat indah kalau itu konsep kepemimpinan itu kalau dituangkan secara detail luar biasa. Cuman yang muncul itu kan selalu diskusinya laki-laki, perempuan, Islam tidak Islam. Siapa pemimpinnya? Lanang. Siapa perempuan? Siapa pemimpinnya? Islam. Siapa pemimpinnya? Nasrani. Itu diskusinya. Harusnya substansi ini yang didiskusikan. Kita marah kalau ada orang kafir kemudian jadi pemimpin. Harusnya kita marah pada diri sendiri. Kenapa kita kalah kualitas? Allah mengatakan bastotan fil ilmi. Harus luas ilmunya, jangan kalah dengan mereka. Ilmunya jangan kalah. Gitu. Kalah ilmu agama dibawa. Nah itu. Nah, kalah ilmu ya harus menang lah. Kalah ilmu ya. Kalau sing pinter kini sing bodoh lah. Kalau ingin menang ya ilmunya harus tinggi. Kualitas kita harus lebih, kualitas intelektual kita, kalau kualitas spiritual kita, kualitas moral, ada moral di sini, Patuh kepada pemimpin ini kan moralitas, iya dah, gitu Pak. Coba bayangkan kalau itu terpenuhi ya, satu punya ilmu, fisiknya sehat, moralitasnya bagus, tingkat kepatuhan sama pemimpin bagus, doanya kepada Allah bermunajatnya luar biasa, ya. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh tidak berukur kepada materi dan sungguh-sungguh melayani publik. Kira-kira kalau kalian jenengan kesemsem mau mboten dengan pemimpin kayak gini, iya nggak mau mboten? Sekali kira diskusi nopo-nopo. Pertarungan identitas itu karena tidak lahir kualitas. Maka saya mohon anak-anak kita yang masih generasi muda ini jangan mengandalkan identitas, harus mengandalkan kualitas. Karena Allah menghendaki kita berkualitas. Ini para jamaah rahmati Allah. Ini penting. Wallahu wasi'un alim. Allah wasi' dan alim. Ini Nabi Musa, Talut, Daud. Sekarang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kita ngambil ceritanya sejarah dalam Al-Quran aja. Ini bukan biar gak kepentingan pribadi. Nanti kalau dalil-dalilnya menggunakan logika-logika pribadi nanti dari gak aman.
Nabi Yusuf lain lagi. Nabi Yusuf di penjara. Pernah dimasukkan ke hutan, kemudian pokoknya mau diumpankan ke binatang buas. Akhirnya di penjara. Singkat cerita, ketika di penjara karena akhlaknya bagus, pribadinya bagus, pandai, raja tahu. Raja tahu kalau Yusuf ini pandai, akhlaknya bagus, moralnya bagus, seperti kriteria yang saya sebut tadi ini. Di dalam penjara itu raja bilang, keluarkan Yusuf, tarik ke sini. Aku akan kasih kedudukan dia. Apa yang dikatakan kepada Yusuf? Yusuf, kerajaan ini paceklik cor saya. Paceklik itu ya, apa namanya? Panen yang enggak berhasil itu ya. Iya kan? Ya. Ya apa caranya? Yusuf memberi konsep tentang pertanian. Bla 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 bla. Singkat cerita, kemudian raja bertanya, terus kok sing ngelola sapa? Jadi ini raja. Terjadi diskusi, sing ngelola duwe sapa? Kata raja kepada Nabi. Padahal Yusuf ini baru keluar dari penjara. Raja bertanya kepada Nabi Yusuf yang notabene Nabi Yusuf baru keluar dari penjara. Penjara kan identitas. Identitas seseorang, latar belakang seseorang yang pernah punya salah menurut pandangan raja. Apa kata Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alimun. Apa kata Yusuf? Ketika ditanya, sapa sih milih? Jenengan raja milih aku ae. Loh coba. Jadi oleh pemimpin kon milih aku ae, oleh. Kok aku kon milih awakmu sebagai bendahara kerajaan? Inni hafizun, aku amanah, iso njogo dunyane sampean. Inni hafizun, aku iso njogo. Inni alimun, aku duwe ilmu. Sing liya gak iso, aku sing iso. Kualitas enggak ini? Bicara kualitas enggak ini? Kualitas. Ini para jamaah rahmati Allah. Jadi Nabi Yusuf itu ada diskusi tapi harusnya kita ini ada diskusi dengan pusat-pusat pemerintahan, dengan rakyatnya, dengan kader-kader masyarakat ini. Iki sapa sing enak ya dadi Bupati Banyuwangi ya sajane sapa ya? Sapa? Coba. Terus aku teko. Kudune aku. Soalnya aku ngerti, misalnya begitu. Misalnya. Itu enggak apa-apa, karena kita bicara kualitas, bukan bicara identitas. Nah kita kan tidak bicara latar belakang. Ojo, udah aku tahu dipecat jadi ketua DPR. Latar belakang, identitas yang disebut, bukan kualitas. Jadi kita terjebak pada lingkaran identitas. Ini para jamaah rahmatullah. Kalau ini teruskan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Gelap matanya Abu Lahab itu karena melihat identitas. Bahwa dia lupa bahwa itu ponaannya. Tapi karena dia mengatakan, aku mosok patuh mbek ponaanku. Dia gelap kemudian menutupi kebenaran itu. Tapi lawan Al-Quran diwaca ngrungokno deh. Tuhan lawan Nabi Muhammad gak gelem deh. Aku ponaanmu, aku kon ponaanku, mosok aku ngabdi nang awakmu. Identitas. Untuk itu para jamaah rahmati Allah, mulai hari ini kita harus tinggalkan model-model politik identitas, harus berpolitik kualitas. Ini kualitas itu tentu kualitas pelayanan. Saya ulangi lagi, yang Nabi Sulaiman tadi adalah inna khairu man istajarta al-qawiyyu al-amin. Kalau kita memilih pemimpin sebagai pelayan, syaratnya dua. Pilih orang yang kuat fisiknya. Fisik loh ya, ini langsung fisik. Bukan kuat duitnya, bukan. Kuat fisiknya. Yang kedua, yang jujur. Karena mau melayani umat. Ketika Tolut, lain lagi ketika Tolut itu pilihan Allah, bukan dari bangsawan, bukan dari keturunan Nabi,
dan bukan dari orang yang kuat secara finansial, tidak punya uang, tapi dia punya bastatan fil ilmi wal jism, punya keluasan ilmu dan sehatku kuat. Tolut itu gede dhuwur. Makanya disebut tolut. Tolut satu akar kata dengan towil. Towil kan dur. Makanya saya tidak cocok jadi pemimpin karena pendek. Tolut itu dur. Jadi yang cocok jadi pemimpin itu Mas Dedi itu cocok dur, gede dur, gagah. Tolut itu gede dur. Nah, Nabi Musa gede juga. Gitu. Gagah kalau pemimpin itu. Iki sing pendek aja tersinggung, aku kan nyontono awakku ya. Kok dikira nyinggung wong liya, saya sendiri pendek soalnya, makanya itu kalau kita bicara tentang kualitas. Saya ulangi lagi biar hafal, soalnya mau pilihan ini. Saya ulang-ulang ini. Kalau Nabi Musa tadi pilihannya ada 2, Al-Qawiyyu Al-Aminu. Kalau Talut ada 7. 1 pilihan Allah. 2 dia bukan dari kalangan bangsawan, tidak melihat keturunan. 3 dia tidak kaya, awas, tidak punya duit. Awas, milih bukan karena duit. Tidak boleh transaksi, tidak punya duit. Jelas di Al-Quran ini, jelas ini. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tidak memiliki uang. Itu. 4, dia punya kekuatan spiritualitas. Sujudnya kuat, doanya kuat. Apa doanya? Talut, Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kelima, dia memiliki dan pasukannya memiliki kekuatan moral. Ikatan hubungan persahabatannya kuat sekali. Nah, kalau Nabi Musa dulu punya sahabat 4. Harun, Bal'am bin Bara', termasuk Haman. Haman ini orang yang cerdas. Bal'am ini cara sakniki ini kiai ini. Ilmuwane Nabi Musa. Ini kan tahu keplesete Bal'am bin Bara'. Keplesete Hamanun itu. Keplesete ya. Jadi Bal'am itu kalau doa tembus, tek langsung. Cara sakniki lho lek ajenge nyalon bupati misalnya tak dongakno dadi. Karena tentu tiang sing punya kelebihan kalau ndonga dadi. Banyak kemudian nyalon kepala desa didongakno dadi. Kan gitu kan? Kan banyak itu opini-opini begitu banyak. Dulu setiap kali akan ada sesuatu peristiwa, Bal'am bin Bara' bagian doa. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Musa menang. Ya Allah, mudah-mudahan Nabi Musa jangan sampai kena dibunuh oleh Fir'aun. Selamat. Itu semua dari Bal'am. Dinyangi mbek Fir'aun. Ini. Kone ku sakjane luwih alim timbangan Nabi Musa. Dongamu lu tembus nang Allah. Nabi Musa lu njauk tulung awakmu. Kok iso awakmu nulungi Musa itu gimana aja? Dibisi ngono, dibisi. Bal'am bin Bara' dibisi. Ya kok iso wong kon niku luwih pinter. Luwih tembus. Iya ya lek ngono ya. Sakjane lha opo aku manut Musa? Ngono Pak Dim. Aku suwi-suwi ya. Lah. Ya apa ya? Dipikir-pikir masuk akal. Lho aku luwih pinter tenggon Nabi Musa, luwih alim, luwih tembus kok iso ana apa-apa Nabi Musa nang aku kok aku melok Nabi Musa iki apa jare? Jare si Bal'am. Haman juga begitu. Haman ini yang bikin piramid itu. Piramidnya Fir'aun itu yang bikin namanya Haman. Waktu bikin menara tertinggi di dunia waktu itu arsitekturnya, teknik sipilnya, ahli teknologi waktu itu udah Haman. Tidak ada orang cerdas kecuali Haman. Yang mengatur strategi perang itu Haman. Dibisi juga sama Fir'aun. Kau niku pinter. Ono apa-apa Nabi Musa njaluk tolong awakmu. Kon lha apa manut dhek?
Iya yo. Niku terus milak Fir'aun kabeh terus. Ngomong dibisi-bisi ngono. Dadi ilmu bisi-bisi ku bahaya. Jadi keplesetnya orang alim, keplesetnya orang khusyuk. Orang khusyuk itu bisa kepleset. Kalau merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Awas loh, hati-hati, saya ingatkan. Orang yang suka tahajud, saya ingatkan. Orang yang suka duha, saya ingatkan. Saya ingatkan orang yang suka lengkap rawatibnya. Awas. Awas, hati-hati. Jangan mengandalkan bahwa Anda lebih baik daripada orang yang tidak pernah tahajud dan orang yang tidak pernah duha. Makanya saya termasuk orang yang nggak setuju kalau malam-malam ayo tahajud. Saya nggak setuju itu. Kurang bagus. Kalau mau ngajak tahajud itu siang. Kok bengi tahajud ya ngono. Ojo bengi-bengi nggugahi wong. Kenapa? Sebab karena tahajud itu ibadah private, ibadah pribadi kepada Allah. Ketika sampean buka ngajak-ngajak, ada kesombongan muncul. Anda akan menunjukkan bahwa Anda ahli tahajud. Di situ kepleset nanti. Makanya kenapa orang sholat sunnah itu nggak sunnah sholat di masjid. Nabi itu kalau mau ngimami sholatnya di rumah. Sunnahnya sholat wajibnya di masjid. Karena sholat sunnah itu ibadah pribadi. Tahajud itu ojo ditutup-tutup oleh orang lain, jangan tahu. Duha orang lain jangan tahu, itu di rumah, jangan di masjid-masjid. Ini rata beda gitu. Di omah itu ibadah pribadi itu, sehingga terjaga kepentingan pribadinya dengan Allah. Nah, kalau yang jamaah sholat yang wajib, yang fardu ini, nah itu di masjid. Begitu para jamaah rahmat Allah. Saya melihat kan kadang-kadang orang kalau di masjid sholat banyak sekali. Sholat apa ya? Sholat sunnah. Sholat sunnah nang omah, masjid nang gini. Saya tidak pernah sholat sunnah di masjid ini, di sana di rumah. Masuk langsung sholat saya. Sholat sunnahnya di sana. Nah ini. Ya, kok KPR. Nggak salah loh ya, tapi nggak salah. Saya tidak katakan nggak salah. Saya hanya menjaga. Kata jangan itu menjaga riya, agar kita nggak riya. Karena sunnah itu bukan kewajiban. Sampai mana tadi kok sampai ke sana ini saya? Korona ini nanti. Oh nang Bal'am bin Ba'ura ya. Jadi Bal'am bin Ba'ura itu kepleset karena dia merasa khusyuk daripada orang lain. Jadi bahayanya orang khusyuk itu, bahayanya orang ibadah itu ketika dia menuntut orang lain seperti dirinya. Ayo tahajud to mosok gak tangi. Membengi tahajud to enggak? Kamu ngabsen kancane. Nah, kalau ngajari tidak apa-apa, ngajari. Ajak-ajak bengi-bengi, dodok-dodok, ayo tahajud ora usah. Nah, ngajari anak tidak apa-apa, ngajari santri. Saya ngajari tahajud, ngajari santri, ngajari tidak apa-apa, tarbiyah. Duha ngajari tidak apa-apa. Misalnya ada ulama, misalnya datang ke masjid sholat duha, ngajari ben jamaah itu seneng sholat duha, nggak apa-apa, niatnya ngajari. Sing gak oleh riya, takut riya. Jangan salah paham loh ya. Jangan sampai menimbulkan riya. Nanti ada ayatnya itu. Waqarna fi buyutikunna itu. Jadi kita disuruh banyak-banyak berzikir di rumah kita itu. Maksudnya itu sholat sunnah. Makanya Nabi itu kalau sholat sunnah, kalau mau sholat sholat wajib gitu, Nabi mau ngimami, Nabi sholat sunnah dulu di sana. Terus jamaah nunggu lama, nunggu Nabi. Soalnya Nabi masih sholat sunnah. Gitu. Nah, jamaah kita kan enggak. Imam kari suwi, gak metu-metu. Suwi imam ya. Mesti mau aku. Nunggu imam yang mau datang karena sholat sunnah itu pahalanya luar biasa. Kadang-kadang saya goda santri ini. Agak lama saya masih sholat sunnah di situ. Masuk langsung ke pengimaman. Pernah dirasani. Ya babi itu gak tahu sholat sunnah.
Napa kon ngurus sholat sunnahku? Sholat sunnah itu pribadi, ya, pribadi, tidak usah diurus, tidak usah ngurus orang lain, dan tidak usah melihat orang lain nggak pernah sholat sunnah, Anda pernah sholat sunnah, nggak usah. Nah itu, setiap orang itu beda-beda caranya itu. Kenapa kok begitu? Agar tidak dianggap wajib. Saking wajib, saking senengi sholat itu, mari asar sholat sunnah, mari subuh sholat sunnah, saking senengi sholat sunnah. Itu kan. Nah itu orang pandai begitu itu, hati-hati orang yang khusyuk. Nah Bal'am dan Haman itu begitu. Jadi keplesetnya, komitmennya kurang kuat. Sementara Tolut kuat komitmennya dengan pengikutnya, komitmen persahabatannya. Yang lepas dari komitmen persahabatan dengan Nabi Musa itu 3, yang satu yang tidak, yaitu Harun. Jadi dalam persahabatan ini butuh adanya komitmen. Ini para jamaah rahmati Allah. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pilihan pimpinan itu karena kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.